Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wulandi Belajar Bahasa dengan penuh ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks diskusi, yaitu kebahasaan teks diskusi. Sebelum pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita mulai. Kebahasaan teks diskusi itu ada yang pertama ada konjungsi, yang kedua itu ada modalitas, dan yang terakhir itu ada kata rujukan. Baiklah, nanti ketiga kebahasaan ini akan saya bahas satu persatu di slide selanjutnya. Yang pertama adalah konjungsi. Kalian pasti sudah sering dengar ya apa itu konjungsi, karena di materi kelas 7 dan kelas 8 konjungsi itu pasti ada. Apa itu konjungsi? Nah, benar sekali, konjungsi itu adalah kata penghubung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi itu ada banyak sekali. Tapi dalam teori ini, pelajaran ini atau teks diskusi ini konjungsi hanya ada 4 ya, yaitu perlawanan, sebab, akibat, dan penegasan. Keempat ini akan saya bahas di slide selanjutnya. Konjungsi yang pertama adalah konjungsi perlawanan. Apa itu konjungsi perlawanan? Nah, ini konjungsi yang sangat mudah ya, yaitu konjungsi yang menyatakan perlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Kata-kata atau kata yang sering digunakan dalam konjungsi ini ada kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan sebaliknya. Contoh, adik sedang bermain bersama teman-temannya di tanah lapang, sedangkan kakak sedang mengerjakan tugas sekolah di dalam kamarnya. Ini kan sangat berlawanan ya, ada kata sedangkan. Kata sedangkan di sini menunjukkan perbedaan atau dua hal yang sedang berlawanan, yaitu adik yang sedang bermain dengan teman-temannya di tanah lapang dan kakak yang sedang mengerjakan tugas di dalam kamar. Itu kan dua hal yang berbeda ya, berlawanan ditandai dengan kata sedangkan. Nah, itu merupakan konjungsi perlawanan. Nah, konjungsi yang kedua adalah konjungsi sebab ya, atau kausal. Konjungsi ini adalah konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa itu terjadi pasti karena sebab tertentu. Nah, konjungsi ini ditandai dengan kata apabila, sebab, karena, jika. Contoh, rumah ini akan dirobohkan sebab sudah tidak layak huni dan membahayakan. Jadi kata sebab ini menunjukkan penyebab kenapa sih rumah itu harus dirobohkan. Ya karena sudah tidak layak dipakai dan sudah tidak yang menghuninya. Jadi rumah itu harus dirobohkan. Nah, yang ketiga itu ada konjungsi akibat. Jadi kalau konjungsi akibat ini lebih ke akibat dari sesuatu yang telah terjadi, ditandai dengan kata sehingga, maka, sampai, dan akibat. Contohnya, Awar terjatuh saat naik sepeda motor sehingga kakinya menjadi bengkak. Jadi kenapa kok kaki Anwar bengkak? Ya karena jatuh dari sepeda motor. Nah, yang keempat itu adalah konjungsi penegasan. Di sini konjungsi yang menyatakan penegasan terhadap sesuatu ya. Ini ditandai dengan kata bahkan, apalagi, lagi pula, hanya, itu pun, begitu juga, dan demikian pula. Contoh, pemerintah telah melakukan pembangunan di seluruh Indonesia, bahkan termasuk di pelosok. Jadi itu ditegaskan dengan kata bahkan, pembangunan itu dilakukan juga di pelosok gitu ya. Baiklah, kebahasaan yang kedua adalah modalitas. Jadi kalau modalitas itu adalah kata yang menunjukkan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Bisa bermakna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang lainnya. Nah, modalitas ini ditandai dengan kata harus, akan, ingin, dan mungkin. Coba perhatikan contohnya. Contohnya, belum ada konfirmasi dari pihak maskapai, mungkin pesawat yang kami tumpangi akan tertunda 2-3 jam.
Nah, contoh tersebut merupakan menyatakan kemungkinan karena ada kata mungkin dan itu belum pasti. Nah, kebahasaan yang terakhir itu adalah kata rujukan. Ini kata yang sangat mudah ya, yaitu kata atau suatu kata yang merujuk pada kata lainnya. Jadi seperti kata ganti. Jadi ada kata di sini, di sana, iya, dia, mereka, kami, beliau, dan sebagainya. Jadi kata-kata itu merujuk pada kata yang lainnya. Contoh, tadi pagi si Lambi terlambat masuk kelas. Dia bangun kesiangan. Nah, di situ ada kata dia ya. Dia yang dimaksud itu adalah si Lambi. Jadi kata si Lambi dalam kalimat tersebut merupakan kata yang dirujuk. Sedangkan kata dia itu merupakan kata yang merujuk. Jadi kata dia itu seperti menggantikan kata si Lambi. Gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dicatat dan terus dipelajari. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe, klik tombol lonceng, like, dan di komen ya, supaya Mulan lebih semangat dalam membuat video yang lainnya. Selamat belajar dan jangan lupa membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.